Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat An-Nur dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kudratullah yang namanya hidup di dunia pasti akan ada habisnya, ada akhirnya, ada garis finishnya. Kemudian setelah itu kita akan pindah ke sebuah alam yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Nah, maka kita sangat penting buat kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama yang berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia hakikatnya hidup di dunia dalam keadaan tidur, bermimpi, berhayal, melamun dan lain sebagainya. Wa idza matu intabahu. Tapi ketika sudah masuk ke alam barzakh, mereka baru tersadar, dan banyak di antara mereka akan menyesali karena mereka kurang bekal untuk menghadapi pertanyaan kubur dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kesempatan beliau sampai mengatakan bahwa mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwis. Orang yang telah meninggal, mayit itu seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Bagaimana kita lihat analogi ini dari Rasulullah, ketika kita ada seseorang hanyut di sungai kemudian tenggelam, dia akan berusaha untuk minta tolong kepada siapapun, akan berusaha untuk memegang apapun agar dirinya tidak hanyut. Bahkan sebatang rumput yang dia tahu pasti tidak akan bisa menahan dirinya, dia pun akan coba untuk pegang, saking butuh pertolongannya. Nah, maka kita harus menyadari itu, bahwa kita pun nanti akan seperti itu, dan kita akan minta tolong kepada siapapun dan termasuk kepada amal kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang punya Imam Nawawi. Beliau di situ mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mauta mu'minun wa munafiqun fa ammal mu'minu fayuftanu sab'an wa ammal munafiqu fayuftanu arba'ina sobahan. Orang yang meninggal itu nanti akan terbagi dua, orang mukmin yang baik dan orang mukmin yang munafik. Ini tidak bicara orang kafir ya. Maka Rasulullah katakan orang mukmin yang baik akan diinterogasi 7 hari, orang mukmin yang munafik akan diinterogasi 40 pagi. Lalu dijelaskan oleh Imam Tawus, salah satu tokoh ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal itu akan diinterogasi selama 7 hari, maka dia sangat berharap keluarganya yang masih hidup, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, dan siapapun itu, mereka berharap, si mayit ini berharap orang yang masih hidup itu memberikan sedekah di 7 hari tersebut. Maka dalam tradisi kita di Indonesia, para ulama menciptakan sebuah tradisi yang sangat baik, berupa misalnya ketika ada yang meninggal, kita selama 7 malam atau 8 malam itu berkumpul untuk berdoa. Dan ini juga merupakan sedekah buat mereka. Kenapa? Tadi kata Rasulullah, mereka itu orang yang meninggal itu betul-betul seperti orang yang minta tolong karena tenggelam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita ketika beliau katakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Alam kubur itu gerbang pertama akhirat, di mana kita pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban seluruh amal kita di dunia. Kata Rasulullah, barang siapa yang lulus dalam pertanyaan-pertanyaan kubur, maka selebihnya akan lebih mudah nanti. Tapi barang siapa yang tidak sanggup, tidak lulus dengan pertanyaan dan interogasi malaikat munkar nakir di alam kubur, maka selebihnya pasti akan lebih berat. Nah, ini penting buat kita, betapa kita yang sudah tahu bakalan mati, kita sudah tahu bakalan masuk ke alam kubur, maka
Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengerti bahwa kita satu saat di dunia ini pasti ada garis akhirnya. Tapi lucunya manusia, lucunya kita, untuk sesuatu yang belum pasti kita malah sering siap-siap dari jauh-jauh hari. Contoh, kita mau berangkat, misalnya berangkat umroh, itu kan belum pasti. Semua itu nanti tergantung ketentuan dari Allah. Tapi persiapan kita sudah sangat lama. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan pakaian, dan lain sebagainya. Tapi anehnya untuk sesuatu yang sudah pasti seperti kematian, ketika kita ditanya, pasti selalu jawab belum siap. Dan sayangnya kematian itu tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita tobat, tidak menunggu kita tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu bangkrut, dan lain sebagainya. Ketika Allah katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad, katakan kepada umatmu, kematian yang selama ini kita hindari, mereka hindari, kematian yang selama ini mereka jauhi, katakan kepada umatmu bahwa kematian itu pasti akan menjumpai mereka. Kapanpun itu sudah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya, tempatnya itu Allah sudah tentukan. Tinggal kita bagaimana menjalaninya dengan baik. Sebagai hamba Allah yang baik tentunya adalah kita berharap yang pasti husnul khotimah dan juga taubatan nasuha sebelum ajal kita, sebelum nyawa kita sampai tenggorokan. Sebelum Allah bilang faiza balagatil hulqum wa antum haina idzin tanzurun. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, disitulah kalian akan menyaksikan tempat kalian nanti di akhirat. Maka jangan heran kalau orang-orang soleh dan solehah, ketika mereka wafat, mereka dalam keadaan tersenyum, padahal sakitnya sakaratul maut itu kata Rasulullah seperti tusukan 300 pedang. Tapi saat nyawanya sudah di tenggorokan, dia tersenyum karena apa? Karena dia menyaksikan Allah memperlihatkan taman surga untuknya. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang memang amal ibadahnya kurang, bekalnya kurang, atau juga bukan orang muslim dan lain sebagainya, maka ketika akan meninggalkan jasadnya, itu roh itu pun akan semakin takut, semakin ketakutan, karena saat sudah sampai di tenggorokan dia diperlihatkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat pertolongan di alam kubur, orang-orang yang dapat syafaat dari orang-orang yang masih hidup. Dan bagi kita yang masih hidup sekarang, doakan mereka yang sudah wafat, terutama orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Jangan pernah lupa, terutama setelah habis sholat, kirimkan Fatihah dan istighfar, atau mungkin kita bersedekah untuk almarhum dan almarhumah yang telah wafat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari semua ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.